Lagu pernikahan dini yang dipopulerkan Agnes Monica awal tahun 2000-an ini sepertinya masih sangat relevan hingga kini. Tidak sedikit mereka yang masih di usia anak harus menikah dan kehilangan masa remajanya. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan di usia anak terjadi, mulai faktor budaya, sosial, hingga lingkungan. Di kota besar seperti Jakarta, pergaulan bebas menjadi gaya hidup bagi sebagian anak muda. Lepas dari kontrol orang tua, mereka kebablasan melakukan aktivitas seksual terlarang. Itulah yang dialami oleh perempuan berusia 22 tahun ini. Sebut saja namanya Chika. Ia dipaksa menikah setelah ketahuan hamil saat masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Pacaran yang kebablasan membuatnya terpuruk dan kehilangan segala kesempatan sebagai seorang juara kelas dan duta remaja cantik ceria saat itu. Saat mengetahui hamil, Chika merasa sangat terpuruk. Apalagi kehamilan 4 bulannya diketahui 1 minggu sebelum ujian akhir. Karena aku dulu sempat nggak masuk sekolah karena aku malu, postur badanku tuh gemuk kan, karena pakai rok sekolah tuh benar-benar kelihatan banget, ketara banget kan ya. Terus akhirnya aku bilang aku minta tolong buat sekolah tes sendiri gitu kan. Akhirnya aku bilang, kata pihak sekolah pun, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita nggak bisa nerima lagi. Di situ benar-benar aku merasa dikucilin. Orang tua menikahkan Chika dengan sang pacar yang telah menghamilinya. Dulu itu kayaknya tuh prosesnya cepet banget. Kalau nggak salah itu dari pihak kelurahannya itu KTP aku ditembak. Maksudnya dijadikan umurku tuh 17 tahun. Sebenarnya kita dilurusin di situ dan kita tuh benar-benar yang mau ngapain di rumah gitu. Akhirnya selalu ribut, selalu kita bilang aku bilang nggak berguna lah. Kita selalu ribut lah. Kawin muda, akibatnya bisa diduga. 3 tahun menikah, rumah tangga Chika tak bisa dipertahankan. Ia bercerai dengan suaminya yang pengangguran. Tapi Chika tak mau ikut terpuruk. Perceraian itu menggugahnya untuk segera bangkit. Dengan sisa-sisa kepercayaan diri, Chika melanjutkan sekolah kejar paket C. Saat ini ia sedang menyelesaikan kuliah. Karena tak ingin terus menjadi beban orang tua, Chika menutupi kebutuhan hidup ia dan anaknya dengan berbisnis kue. Setiap hari, ia makin sibuk membuat kue pesanan pelanggan. Kisah Chika hanyalah sepenggal cerita dari sekian banyak kasus pernikahan anak atau pernikahan dini yang terjadi. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, pernikahan anak juga menjamur di berbagai daerah. Tentunya karena faktor yang berbeda-beda. Yang terheboh terjadi di Semarang, Jawa Tengah tahun 2008 lalu. Sang pengantin adalah Pujiono dan Ulfa. Pujiono, pengusaha kerajinan Kuningan kaya raya itu, menikahi Ulfa bocah berusia 12 tahun. Berbagai kalangan di seantero negeri terkejut dan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Baik dari sudut pandang agama, kesehatan, sosial, budaya, dan hukum. Sebelum menikahi Ulfa,
Pujiono memiliki 2 istri. Baginya seorang muslim wajar saja berpoligami dan tidak ada larangan agama menikahi gadis berusia 12 tahun. Ya, bilang aja sama dia. Langsung aja suruh masukkan. Mertua kayak Pak Dosa itu gampang gitu. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pujiono pun diadukan ke polisi. Dia dianggap telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses hukum pun dimulai. Lelaki 43 tahun ini digelandang ke tahanan. Setelah melalui proses hukum yang begitu panjang, oleh majelis hakim, Pujiono divonis 4 tahun penjara. Pujiono dianggap melanggar pasal 81 Undang Perlindungan Anak, yaitu tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang disertai tipu daya dan bujuk rayu. Kasus Pujiono hanyalah puncak dari fenomena gunung es. Banyak para pelaku pernikahan anak di bawah umur tetap lepas dari jerat hukum. Kisah hukum sejauh ini hanya tajam saat kasusnya disorot media. Tapi tentu tak semua kasus menyeruak ke publik atau disorot media. Hal ini mungkin karena arus besar nilai di masyarakat masih menganggap praktek-praktek pernikahan anak bukan masalah serius. Sudah pintu hatiku yang pernah dibuka itu hanya untukmu. Isu pernikahan dini ataupun pernikahan anak sejak lama telah digencarkan pencegahannya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Baik di kota atau di desa, pernikahan anak banyak terjadi. Namun menurut Kepala BKKBN Sugiri Syarif, yang perlu dapat perhatian khusus adalah daerah pedesaan. Nah, kalau yang di desa memang karena faktor ekonomi, jadi yang kita dorong ya pendekatan ekonomi agar mereka menjadi keluarga-keluarga yang lebih sejahtera, sehingga tidak mendorong anaknya untuk ditarik dari sekolah karena tidak punya uang untuk menyekolahkan, tapi tetap anak itu sekolah. Kalau anak sekolah kan tidak menikah. Salah satu daerah yang tingkat pernikahan anaknya cukup mengkhawatirkan adalah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tercatat sejak Januari hingga Agustus tahun ini, sebanyak 1.886 anak menikah di usia anak. Bahwasannya khususnya di Kabupaten Grobogan itu sangat mengkhawatirkan sekali untuk terjadinya kasus-kasus kekerasan yang diakibatkan menikah di usia anak. Plan Indonesia, salah satu LSM yang menitikberatkan pada perlindungan anak, juga memiliki catatan khusus mengenai pernikahan anak. Kalau dari survei yang dilakukan oleh PSKK kemarin dikompar dengan 8 wilayah, itu Grobogan ternyata menempati paling tinggi. Dari data itu, mayoritas pernikahan anak berujung perceraian. Tidak sedikit yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat perceraian anak gitu ya, itu di data di pengadilan cukup tinggi. Artinya secara psikologis mereka belum siap, kemudian ada faktor ekonomi. Gitu. Kemudian yang lebih parah lagi, ketika mereka menikah di anak gitu ya, menikah dalam usia anak, ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dia. Tingginya angka pernikahan anak di Grobogan ini membuat banyak pihak prihatin. Salah satunya adalah Nurul. Gadis asal desa Padang Grobogan ini sudah sejak 2 tahun tergerak berkampanye melawan praktek pernikahan dini. Kampanyenya saya sudah melakukannya lewat door to door, terus kemudian lewat kobar, koran selembar. Selain itu saya juga mengobrol dengan teman-teman bagaimana kalau kita tidak setuju dengan adanya pernikahan anak. Kita
kita juga membuat film dokumenter tentang pendidikan, kalau pendidikan itu lebih penting. Selain itu, kami juga ada poster-poster yang kami tempel di mading, ada juga pelaksanaan seminar. Sebenarnya banyak dari hal yang kecil, kami juga melakukan riset selama 3 bulan, yang hasilnya itu di Kecamatan Tanjung Harjo ada 53 anak yang menikah pada usia anak, yaitu usia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. 20 diantaranya itu adalah dari desa Padang itu sendiri. Bahkan 3 dari 4 anak yang menikah pada usia anak itu kesukaan untuk mengasuh anaknya dan masih bergantung kepada orang tua. Nurul terinspirasi dari sang ibu yang menikah di usia 14 tahun. Ia bertekad tak ingin bernasib seperti ibunya yang kehilangan masa anak dan akhirnya putus sekolah. Upaya Nurul pun tercium hingga ke pusat. Pada peringatan Hari Anak Nasional lalu oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nurul diberikan penghargaan. Pesan untuk pemerintah, semoga pemerintah lebih memperhatikan anak-anak yang kekurangan biaya. Itu kan salah satunya adanya penyebab terjadinya pernikahan anak dari keluarga mereka yang tidak mampu untuk membiayai sekolah. Semoga pemerintah bisa memperhatikan itu. Selain itu juga semoga dalam undang-undang itu usia minimum untuk menikah itu sekarang menjadi bertambah. Siswi kelas 1 Madrasah Aliyah ini pun akan menjadi wakil Indonesia pada peringatan Hari Anak Perempuan Sedunia di New York, Amerika Serikat 11 Oktober mendatang. Nurul rajin mendatangi teman-temannya yang sudah terlanjur menikah dan tetap memberikan semangat. Ria salah satunya. Di usianya yang baru 16 tahun ini, Ria sudah menggendong anak. Kalau ingat-ingat sih menyesal, tapi sudah terlanjur jalan hati. Lu kenapa menikah waktu Ya, pikirannya sudah pikirannya sudah tunduk. Kawin muda, putus sekolah, Ria pun makin menjadi beban orang tuanya. Karena suami hanya buruh kasar, kebutuhan hidup Ria harus tetap ditopang orang tua. Ibu Ria yang baru berusia 35 tahun pun lalu menjadi seorang nenek. Lalu ada Tuti, salah satu teman Nurul yang lain. Baru menikah 2 bulan lalu, Tuti kini sedang hamil. Sayangnya baru 2 bulan menikah, sang suami sudah pergi entah kemana. Yang pertama adalah sebagai masalah sosial, pernikahan dini ataupun pernikahan anak memang cukup pelik. Fenomena ini tidak lepas dari pro kontra, melibatkan berbagai aspek, mulai hukum, sosial, agama, dan ekonomi. Kalau saya lebih setuju disebutkan dengan pernikahan anak, bukan pernikahan dini. Kalau pernikahan dini itu bisa menurut dari masing-masing kesiapan person ya. Kalau anak itu dimulai dari usia 0 tahun sampai di bawah 18 tahun. Secara hukum, batasan soal usia anak memang masih menjadi masalah. Undang-Undang Perlindungan Anak tegas menyebutkan usia anak adalah 0 sampai 18 tahun. Usia itulah yang berhak atas hak-hak mereka sebagai anak. Namun Undang-Undang Perkawinan menyatakan usia minimal anak perempuan menikah adalah 16 tahun dengan izin orang tua. pertama adalah aspek hukum. Artinya ada pertentangan antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak gitu ya. Nah, saya pikir ini perlu diadvokasi gitu ya, perlu diadvokasi di level nasional. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sudah membuat batasan ideal usia nikah. Ya, kita punya indikator yang kita sebut sebagai usia kawin pertama.
Nah, secara nasional sekarang berdasarkan survei Demokrasi tahun 2007 itu 19,8. Artinya adalah bahwa angka kita masih di bawah dari angka ideal yang kita inginkan. Kita mengidealkan pernikahan itu pada angka sekitar 21 tahun. Aspek agama yang terkadang dijadikan alasan pernikahan anak sebenarnya juga bukanlah menjadi penghalang kampanye pencegahan pernikahan anak. Majelis Ulama Indonesia sendiri sependapat jika batas aturan minimal usia nikah ditambah. Namun aspek kemaslahatan harus tetap diperhatikan. Pada dasarnya Islam telah mengatur kehidupan umat manusia termasuk dalam hal pernikahan. Pada dasarnya pernikahan itu boleh dilakukan saat calon pasangan suami istri telah dewasa. Dan tentu orang dewasa ini sangat relatif tergantung pada budaya setempat ya. Idealnya karena pernikahan itu adalah suatu mitsaqan ghalidh, suatu perjanjian suci ya, membangun rumah tangga dan akan melahirkan anak-anak yang akan tumbuh berkembang, memang idealnya pernikahan itu dilakukan setelah dewasa. Tapi juga dalam kondisi tertentu kita jangan menyalahkan misalnya kok Rasul menikah dengan Aisyah waktu umur masih sangat relatif ini gitu kan. Nah, ini adalah masalah budaya setempat. Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan sudah tegas mengatur usia minimal perkawinan. Pemerintah dan tokoh agama juga sudah tegas menyadari bahaya pernikahan dini bagi masa depan anak dan keluarga. Masalahnya, kalau Pujiono dibui karena mengawini anak-anak, bagaimana dengan yang lain?